Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Grace Natalia, mahasiswa dari program studi PGSD Universitas Quality. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan strategi pelaksanaan evaluasi kurikulum dalam bentuk mind mapping sebagai bagian dari tugas modul 3. Evaluasi kurikulum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif sesuai kebutuhan peserta didik dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam evaluasi kurikulum, terdapat 5 tahap strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga, analisis data, yang keempat, pelaporan hasil evaluasi, dan yang kelima, yaitu tindak lanjut. Berikut saya akan menjelaskan dari tahap yang pertama, yaitu perencanaan evaluasi. Nah, langkah pertama adalah perencanaan evaluasi. Dalam tahap ini, saya akan melakukan beberapa hal, yaitu 1. Menentukan tujuan evaluasi. Apakah ingin mengetahui efektivitas kurikulum, kesesuaian implementasi, atau dampak terhadap hasil belajar? Dan yang kedua yaitu menyusun tim evaluasi yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan bila perlu pengawas atau tenaga ahli. Dan yang ketiga menetapkan ruang lingkup evaluasi, misalnya fokus pada mata pelajaran tertentu, jenjang kelas, atau komponen pembelajaran. Yang keempat, menentukan instrumen dan metode evaluasi seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Tahap ini sangat penting agar proses evaluasi terarah dan terstruktur. Dalam perencanaan evaluasi, terdapat tujuan yang harus ditekankan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum. Dan yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru atau siswa. Dan yang ketiga, menyusun strategi perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, tahap yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, saya akan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yaitu metode yang saya gunakan yaitu yang pertama, wawancara dengan guru, siswa, dan kepala sekolah untuk mendapatkan perspektif langsung. Dan yang kedua yaitu kuesioner, untuk mengetahui pendapat siswa dan guru secara kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu studi dokumen seperti silabus, RPP, dan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, observasi langsung ke dalam kelas untuk melihat implementasi kurikulum secara nyata. Pengumpulan data ini harus dilakukan secara jujur dan objektif untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Tahap yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan analisis data. Analisis dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama kuantitatif, seperti mengolah data skor, nilai, grafik perkembangan siswa. Dan yang kedua, kualitatif, berupa komentar, refleksi guru, dan pengalaman siswa. Hasil analisis ini akan memberikan dasar dalam menyusun rekomendasi yang akurat. Tahap yang keempat yaitu pelaporan hasil evaluasi. Langkah berikutnya adalah pelaporan hasil evaluasi yang terdiri atas yang pertama yaitu menyusun laporan lengkap yang berisi temuan, analisis, dan kesimpulan. Dan yang kedua, menyampaikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum berdasarkan data yang diperoleh. Laporan ini harus disampaikan secara transparan dan konstruktif. Tahap yang terakhir ialah tindak lanjut. Tahap terakhir dan tidak kalah penting adalah yaitu tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, saya akan melakukan yang pertama yaitu revisi kurikulum. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan.
Dan yang kedua yaitu pelatihan guru sesuai kebutuhan yang ditemukan dalam evaluasi. Dan yang ketiga yaitu mengadakan diskusi dan refleksi berkala antar guru dan tim kurikulum. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk melihat dampak perbaikan yang dilakukan. Tindak lanjut ini akan menjaga kualitas kurikulum tetap terjaga dan terus berkembang. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan ialah saat melakukan evaluasi kurikulum, kita harus mempunyai strategi terlebih dahulu. Evaluasi kurikulum merupakan proses penting untuk menilai efektivitas dan relevansi pembelajaran. Dengan strategi yang sistematis meliputi perencanaan, pengumpulan dan analisis data, pelaporan serta tindak lanjut, kurikulum dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Evaluasi yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Demikianlah penjelasan strategi saya dalam melaksanakan evaluasi kurikulum yang telah dituangkan dalam bentuk mind mapping. Dengan strategi yang sistematis, partisipatif, dan berkesinambungan, saya percaya evaluasi kurikulum akan menjadi alat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermutu. Terima kasih atas perhatiannya.